Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ananta dengan NIM 190209071111016, program studi kewirausahaan jurusan manajemen Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel saya, yaitu inflasi. Inflasi sendiri itu kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga atau harga barang dan jasa ini dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas mengakibatkan kenaikan harga pada lainnya. Sementara itu BPS yaitu Badan Pusat Statistik mengartikan inflasi itu sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Selanjutnya itu perkembangan kedua. Yang kedua itu perkembangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia ini sudah cukup baik ya, karena perkembangan ekonomi ini bisa disebut suatu kondisi yang meningkat pendapatan karena adanya peningkatan terhadap produksi barang dan jasa. Peningkatan ini tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah produk dan bisa dilihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi yang dilakukan perekonomian Indonesia, yaitu di bidang sosial. Nah, tetapi seiring berkembangnya perekonomian Indonesia ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ekonomi Indonesia. Contohnya masih ada pengangguran dan kemiskinan masih banyak yang merajalela, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini saya isi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari perekonomian yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Contohnya di bidang pemasaran, terus ekspor dan impor, terus berkurangnya pengangguran, terus pendapatan per kapita masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya ekonomi di era modern. Pertumbuhan ekonomi di era modern ini ditandai dengan meningkatnya ketersediaan barang seiring kebutuhan yang meningkat. Dan di sini ada ekonomi era modern ini banyak dibantu dengan teknologi yang sedang berjalan membantu perekonomian Indonesia ya. Contohnya jual beli online dan sebagainya, karena itu bisa membantu setidaknya bisa meredakan inflasi yang terjadi ya. Terus di sini saya meta penelitian
metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitiannya ya dengan non partisipan observasi, yaitu tidak mengikuti dalam observasi kali ini atau tidak mengikuti secara langsung terjun ke dalam proses kegiatan yang sedang diamati. Nah, terus yang kedua, studi dokumen sekunder, yaitu pengumpulan data, terus berdasarkan laporan, jurnal, terus makalah, dan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu reduksi data, yaitu data-data yang dikumpulkan terus diambil, terus kemudian digabungkan. Nah, di antara data-data yang satu dengan yang lain itu kita tentukan kebenarannya yang mana. Terus selanjutnya teknik analisis dan pengumpulan data ini saya menggunakan teknik kualitatif, yaitu mengamati, terus memahami, menafsirkan setiap data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah ini. Terus yang kedua itu di sini saya menggunakan dua, kualitatif dan deskriptif. Nah, deskriptif ini yaitu data dan informasi yang telah terkumpul, terus dilanjutkan dengan penyusunan, terus penghimpunan dan membahasnya, serta menginterpretasikan berdasarkan logika dan teori yang relevan, menarik untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini saya menjelaskan tentang inflasi yang ada di Indonesia. Banyak yang di inflasi Indonesia saat ini itu hingga saat ini ya merupakan gejala ekonomi yang menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat, karena ini sangat berpengaruh dalam ekonomi Indonesia. Yang pertama itu inflasi permintaan. Nah, penyebab ini terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Ini terjadi karena munculnya keinginan yang berlebihan dari masyarakat atau suatu kelompok yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Terus inflasi kenaikan biaya produksi. Penyebab ini disebabkan oleh kalangan produksi atau jasa, atau juga termasuk dengan kalangan distribusi. Walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan, berkurangnya biaya produksi bisa jadi akibat yang seperti pada sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut. Nah, maksudnya ini terkadang itu permintaan itu tidak bisa dicapai karena adanya ini tadi, cuaca, terus kelangkaan barang, terus bencana alam. Bisa terjadi karena suatu misal kita membutuhkan kayu jati. Nah, tapi kayu jati itu ada bencana seperti tanah longsor dan segala macam. Terus garam, kalau garam misal ada musim hujan seperti ini mungkin sedikit sulit karena membutuhkan sinar matahari yang sangat banyak untuk menjadikan garam. Terus selanjutnya ini alasan pentingnya kestabilan harga di
ekonomi di Indonesia. Pertama inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan terus menurun sehingga standar hidup masyarakat turun. Kedua, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi ini tidak stabil menyulitkan keputusan masyarakat dalam mengambil konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi dianggap di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Ini yang sedang dirasakan oleh Indonesia ya. Nilai tukar uang Indonesia ini semakin meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada penutup. Di penutup ini berdasarkan penelitian dapat penyimpulannya selama 2019 Bank Indonesia yang diprediksi mencapai 3,1%. Inflasi di tahun 2019 ini menyebabkan keresahan pada masyarakat, yang mana harga barang dan jasa pada saat ini lebih mahal dibandingkan harga barang dan jasa tersebut pada 1 atau 2 tahun yang lalu. Masalah ekonomi yang ditemui akan selalu berbeda-beda dan berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Penyebabnya yaitu inflasi permintaan dan inflasi kenaikan biaya produksi. Inflasi permintaan itu inflasi yang memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Terus selanjutnya sarannya itu dengan adanya penelitian ini mengenai inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah bisa menciptakan solusi atau strategi agar tidak terjadi harga barang dan jasa pada tahun 2020. Setidaknya bisa minimalisir inflasi yang terjadi pada tahun berikutnya. Pemerintah ini bisa menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang, bisa juga meningkatkan biaya produksi, atau bisa juga dengan menstabilkan manufaktur yang menurut masyarakat itu berdampak sekali. Terus menurunkan bea cukai masuknya barang impor itu juga termasuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.